Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan dan kelancaran sehingga materi kita hari ini bisa terserap dengan baik dan kalian bisa melakukan ulangan harian pada hari ini dengan lancar. Sebelum kita masuk ke ulangan harian, saya ingin kalian untuk memperhatikan materi ini sebentar karena materi ini masih ada hubungannya sedikit dengan materi yang sebelumnya kita bahas, yaitu mengenai komunikasi telepon menggunakan bahasa Indonesia. Cuman kali ini kita akan menggunakan materi yang lebih menarik, yaitu komunikasi telepon menggunakan bahasa Inggris. Nah, seperti yang kalian tahu, di sekolah kita itu kan ada ancangan baru untuk membuat siswanya bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Nah, salah satunya yaitu dengan memasukkannya pada materi pelajaran sehari-hari. Sekarang saya akan memberitahu kalian dan memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara melakukan komunikasi telepon menggunakan bahasa Inggris. Yang harus kalian ketahui pertama, setelah kalian mempelajari hal ini, kalian akan mengerti cara, dasar, dan teknik menerima telepon dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi full English. Nah, sebetulnya apa sih Bu yang membedakan antara komunikasi telepon dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kalau dilihat dari teknik caranya, sikap, bagaimana kalian melakukan telepon, itu sebetulnya hampir semua sama. Deringan ketiga diangkat, memberikan sapaan, mengenalkan informasi tentang diri kita, perusahaan kita, menanyakan ada yang bisa kita lakukan atau ada yang bisa kita bantu dan lain sebagainya. Perbedaannya hanya satu, yaitu full English language. Jadi kalian akan menggunakan bahasa Inggris full dari awal sampai akhir, dari kata good morning atau dari kata hello atau dari kata assalamualaikum sampai dengan thank you atau have a nice day atau thank you for call us dan lain sebagainya. Jadi semuanya full English. Nah, kapan komunikasi ini dilakukan? Ya, ketika kalian satu berada di perusahaan internasional, di mana perusahaan kalian berjalan di daerah global dan pelanggannya pun ada dari pelanggan internasional atau luar negeri atau abroad. Jadi pelanggan-pelanggan yang memang mereka hanya bisa menggunakan bahasa Inggris, maka kalian harus melakukan percakapan dengan bahasa Inggris juga. Lalu yang kedua, ketika kalian berada di perusahaan yang memang perusahaan internasional di mana cara kerja kalian memang merupakan cara kerja barat, istilahnya seperti itu. Jadi masih stay di Indonesia, tapi karena atasan kalian merupakan atasan luar negeri, orang luar, dan penggunaan bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Inggris, maka ya dapat dipastikan kalian juga akan melakukan yang namanya percakapan komunikasi telepon ini dengan bahasa Inggris gitu. Terus gimana Bu kalau misalkan saya nggak bisa berbahasa Inggris? Ya, ketika keadaan di sekitar kalian mengharuskan kalian untuk melakukan percakapan dengan bahasa Inggris, maka pada akhirnya nanti kalian juga akan menyadarkan diri sendiri untuk berusaha memperbaiki dan semakin improve diri kalian agar bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Konsepnya, yang pertama, kalian harus memastikan diri untuk paham etika dan sikap saat melakukan panggilan ataupun menerima telepon. Kemarin kan saya sudah sedikit menjelaskan bagaimana etika kalian ketika kalian mengangkat telepon atau etika kalian ketika berbicara, menunjukkan sikap caring, coincidence, terus contagious dan lain sebagainya. Itu harus kalian pahami terlebih dahulu sehingga kalian gak akan bingung antara menunjukkan etika yang baik dan benar dengan berusaha memperbaiki bahasa Inggris kalian, istilahnya seperti itu. Jadi pastikan pemahaman etika dan sikap saat melakukan telepon itu sudah ada di luar kepala kalian, sehingga yang perlu kalian pikirkan hanya bagaimana cara menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan atau memberikan jawaban atau melakukan percakapan dengan bahasa Inggris yang betul, sehingga
kolega kalian atau pelanggan kalian yang melakukan panggilan itu tidak bingung. Ini Mbak Iki ngomong apa sih? Ngomong bahasa Inggris tapi kok berubut nih kayak gitu loh. Jadi nggak ada bahasa-bahasa seperti itu. Sehingga penerimaan komunikasi kalian itu bisa dilakukan dengan benar, nggak ada miscommunication di situ istilahnya. Yang kedua yaitu hafalkan frase dan kosakata bahasa Inggris dengan baik dan benar. Apa aja sih frasenya? Banyak. Hello, good morning, can I help you, what can I help you, thank you, have a nice day. Itu merupakan kosakata atau frase bahasa Inggris yang awalnya merupakan bahasa Indonesia yang dibahasa Inggriskan. Hello itu kan sama aja dengan halo, atau thank you itu sama aja dengan terima kasih. Jadi kalian perlu menghafalkan frase-frase yang biasanya digunakan saat melakukan panggilan atau menerima telepon. Dan yang ketiga yaitu perhatikan penyebutan angka pada percakapan bahasa Inggris. Ini simple, enteng, tapi sebetulnya juga jadi hal fatal kalau kalian salah. Penyebutan angka kalau misalkan kalian menanyakan nomor telepon, biasanya kan ada nih kalau di bahasa Inggris itu, maksudnya di percakapan itu kalian menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi kembali, kan gitu. Kalian tanyanya can I know your number sir, kayak gitu. Jadi boleh saya tahu nomor Anda Pak. Nah, penyebutan angkanya itu dengan gak campur. Jadi misalkan contoh nih, nomor telepon saya misalkan 369288. Nah, penyebutannya bukan 369 and 288. Nah, nggak kayak gitu. Jadi sebutannya tuh satu-satu. 369 288 kayak gitu. Sebutan angkanya sendiri-sendiri. Pun sama kalau misalnya kalian menyebutkan angka 0, itu bukan 0 tapi 0. Jadi atau O. Nah, kayak gitu. Udah ya, paham? Next, kalian akan melihat mengenai salah satu contoh percakapan dengan menggunakan bahasa Inggris di sini. Ada Secretary and Mr. Nelson. Saya akan bacakan saja, nanti akan saya artikan. Good morning, Dian Megatama Corporation, can I help you? Selamat pagi, perusahaan Dian Megatama, ada yang bisa saya bantu? Can I help you? Di sini bukannya kamu bisa bantu saya, tapi lebih tepatnya ada yang bisa saya bantu untukmu, kayak gitu. Good morning, I like to speak to Mr. Sunarto, please. Selamat pagi, saya ingin berbicara dengan Pak Sunarto. Please di sini bisa diartikan sebagai kata minta tolong ya, tapi tidak secara harfiah. Jadi artinya tuh bukan berarti selamat pagi, saya minta tolong untuk, nggak kayak gitu, tapi lebih tepatnya untuk memberikan referensi permintaan tolong yang sopan, kayak gitu. Mr. Sunarto is in a meeting with the personal manager. Who's calling please? Pak Sunarto sedang ada meeting, sedang ada rapat dengan manajer personal, dengan manajer pribadi. Siapa yang menelpon? Nah, who's calling please? Ini kan juga saya minta tolong. Siapa yang telepon? Nah, nggak kayak gitu juga, tapi lebih tepatnya referensi untuk mengucapkan kata minta tolong. Sebentar ya. Oke. Who's calling please? This is Harry Nelson of American Oil Company. Do you know what time he will finish? Ini adalah saya, bisa dikatakan ini adalah atau saya adalah Harry Nelson dari perusahaan American Oil, dari perusahaan minyak Amerika. Do you know what time he will finish? Kamu tahu atau apakah kamu tahu jam berapa dia akan selesai? Selesai ini merapatnya maksudnya, mengacu pada rapatnya. I think the meeting won't last long. Is there anything I can do for you? Saya kira rapatnya tidak akan berjalan lama, tidak akan lama lagi. Won't last long. Is there anything? Apakah ada apapun atau apakah ada sesuatu I can do for you yang saya lakukan untuk Anda? Jadi dia menanyakan apa yang ada, apa ada yang bisa saya lakukan untukmu, karena Pak Sunarto yang masih belum bisa ngangkat, jadi dia kasih bantu, sekretarinya kasih bantu ke Mr. Nelson. Could you please tell Mr. Sunarto to call me back?
Apakah kamu bisa mengatakan, saya minta tolong, apakah kamu bisa mengatakan pada Pak Sunarto untuk menelpon saya kembali? Nah, sekretarinya akhirnya tanya nomor teleponnya. Right, sir. Baik, Pak. May I have your phone number, please? Bolehkah saya meminta nomor telepon Anda? Jadi biar bisa dihubungi kembali. Sure. My phone number is 8643023. I believe Mr. Sunato will know this number. Baik, sure, baik. Dan nomor telepon saya 8643023. I believe, saya percaya, Pak Sunarto tahu nomor ini. Thank you, I will tell Mr. Sunarto soon after he has finished. Terima kasih, saya akan memberitahukan Pak Sunarto segera, soon, segera, setelah dia selesai rapat. He has finished the meeting, kayak gitu. Thank you for your help. Goodbye. Thank you. Terima kasih atas bantuanmu. Goodbye. Selamat tinggal. Goodbye, Mr. Nesel. Have a nice day. Nah, dari percakapan ini kita tahu bahwa namanya etika dan sikap kalian saat menelpon itu sudah harus ada di luar kepala. Jadi kalian nggak bingung untuk melakukannya. Pun dengan frase dan kosakatanya juga sudah harus fasih. Sudah harus apa ya? Sebetulnya kok fasih ya? Sudah harus fasih, sudah harus mengerti, sudah harus oke. Jadi biar nggak salah penerjemahan, nggak salah pemahaman. Begitu. Nah, karena hari ini kalian ujian ulangan, jadi worksheet ini nggak akan saya berikan, namun ujiannya hari ini saya ingin kalian untuk melakukan panggilan telepon dengan teman kalian dan direkam. Saya tapi tetap nggak ingin kalian bertemu ya, bukan bertemu, maksudnya saya nggak mau kalian datang ke rumah teman untuk melakukan ujian kelompok ini, nggak. Saya cuma ingin kalian minta tolong dengan orang tua di rumah untuk merekamkan pembicaraan kalian dengan teman kalian, melakukan panggilan telepon, percakapan antara sekretaris dengan pelanggan atau kolega, apapun itu naskahnya, apapun itu dialognya, terserah. Satu hal yang saya inginkan, pertama, direkam dengan baik percakapan tersebut, jadi harus di speaker jawabannya, percakapan kalian tuh harus di speaker. Kedua, lakukan pembicaraan telepon ini menggunakan full English language dari awal sampai akhir, dari pembicaraan awal sampai penutupan akhir. Ya, jadi paham ya? Ulangan hari ini saya hanya ingin kalian melakukan praktek telepon, komunikasi dengan teman kalian. Terserah mau kalian nanti gantian atau bagaimana, terserah kalian, itu kalian sendiri yang ngatur, atau mungkin kalian mau melakukannya sendiri.
Mohon maaf ya, tadi sempat terpotong. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk untuk ulangan yang sekarang, saya ingin kalian melakukan komunikasi telepon dengan teman kalian menggunakan full bahasa Inggris dan direkam. Percakapan kalian harus di speaker, jadi saya tahu jawaban kolega kalian seperti apa, pun saya tahu jawaban kalian seperti apa. Direkam boleh sama orang tua di rumah, boleh, jangan ketemu sama temennya ya. Jadi saya benar-benar pengen kalian tetap jaga jarak, namun bisa melakukan ulangan ini dengan baik dan benar. Gitu saja ulangannya. Saya nggak minta muluk-muluk. Dikumpulkannya kapan? Ya hari ini juga. Jadi saya tunggu sampai nanti malam. Pekerjaannya sudah harus di-upload di IGTV kalian, di Instagram kalian. Tag nama saya. Nanti saya akan share Instagram saya di Google Classroom, bisa kalian follow dari situ. Jangan lupa sertakan nama ya, karena mungkin ada beberapa dari akun kalian kan namanya aneh-aneh mungkin. Saya takutnya nanti salah penilaian, jadi sertakan nama kalian di situ. Ini pekerjaan pribadi, ulangan pribadi, jadi terserah kalian mau menentukan pasangan kalian siapa, tapi tentukan saja nama kalian. Maksudnya tuliskan nama kalian di situ, di komentarnya atau bagaimana terserah. Jadi saya bisa tahu ini pekerjaan siapa. Gitu saja dari saya.